Halo, saya Iksan, peserta dari DTS Pro A DevNet Associate. Kali ini kita akan nge-lab ya, nge-lab untuk mengeksplor REST APIs with API Simulator and Postman. Jadi kita akan mengeksplor REST API itu dengan simulator dan juga aplikasi Postman. Nah, di sini lab ini akan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah kita akan nge-launch, menjalankan DevOps VM. Kemudian kita akan mengeksplor API documentation menggunakan API simulator. Kemudian kita akan menggunakan Postman untuk uh, membuat API calls. Dan juga kita akan menggunakan Python untuk menambahkan 100 buku ke dalam API simulator. Nah, skenernya di sini adalah di DevAsVM, di image DevAsVM itu sudah ada di dalamnya School Library API Simulator yang juga dilengkapi dengan API documentation dan juga database yang mana kita bisa mensimulasi secara offline untuk mengeksplor API di dalamnya dan juga mengetes apakah API itu berfungsi dengan baik. Nah, di dalam lab ini kita akan belajar untuk bagaimana cara menggunakan School Library API Simulator tersebut untuk untuk ngelis, untuk mendapatkan list dari buku apa saja yang ada di dalam sana. Kemudian kita bisa menambahkan buku, mendelete buku dengan API Simulator. Kemudian kita juga nantinya akan menggunakan Postman untuk melakukan hal yang sama. Nah, di sini resource yang diperlukan adalah satu PC, OS-nya terbebas, terserah apa. Kemudian kita bisa menggunakan VirtualBox atau VMware yang gratis saja. Kemudian yang ketiga adalah image dari DevOps Virtual Machine. Nah, part pertama adalah kita akan menjalankan DevOps VM. Karena di lab sebelumnya kita sudah menginstal VirtualBox atau VMware, kemudian menjalankan pertama kali DevOps VM-nya. Nah, kita sekarang tinggal langsung menjalankan DevOps VM. Nah, kita buka VirtualBox, langsung kita power on. Nah, ini kan DevOps VM. Langsung klik 2 kali saja, kita tunggu sampai powering up. Nah, ini lagi loading ya. Nah, loading. Kita gedein. Kita tunggu aja. Nah, di sini nanti kita akan mengeksplor bagaimana API itu bekerja. Nah, kita tunggu saja, memang agak lama. Karena baru pertama kali ya. Karena dari power off, bukan dari snapshot. Kalau dari snapshot biasanya lebih cepat. Kita tunggu saja. Nah, ini sudah jalan.
Nah, karena sudah jalan, kita lanjut ke part 2, yaitu untuk mengeksplor API documentation menggunakan API simulator. Nah, biasanya untuk mengetahui bagaimana API itu bekerja, seorang developer pasti biasanya akan mempelajari API documentation terlebih dahulu. Bagaimana format untuk request, responsnya seperti apa, headersnya seperti apa, kemudian parameter apa saja yang ada di dalamnya. Nah, kita akan membuka Chromium web browser. Karena di dalam image Device VM itu sudah ada Scala library, jadi ini langsung. Kalau misalnya tidak langsung, bisa diketik seperti ini, library.demo.local, enter. Nah, masuk deh. Nah, di sini terlihat list bukunya apa saja sampai 3, ada 4 ya. Title, ada author bukunya. Nah, di sini kita akan ngecek API docs-nya. Nah, di sini kita klik here. Akan membuka tab baru. Kemudian kita coba ya. Di sini ada namespace-nya. Nah, di sini ada cara metode-metodenya. Pengguna get, post, delete, get, put, dan post, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk get, untuk melihat buku apa saja yang ada di dalamnya. Nah, kita klik. Nah, di sini ada parameter, ada include ISBN, ada sort by, ada author, ada page. Dan nanti ketika sudah dijalankan, nanti akan ada response, yaitu code 200. Kalau code 200 berarti sukses. Nah, di sini juga respon kontennya bisa dirubah, bisa menjadi JSON, XML, atau YAML. Nah, kita JSON saja biar lebih gampang. Nah, sekarang kita try it out. Klik. Nah, untuk parameternya kita biarkan dulu. Kita coba langsung execute ya. Nah, di sini kita execute. Nah, responnya, nah seperti ini. Ini kalau kita diberi perintah ya, ini kalau kita mau menggunakan curl. Nah, ini ada request URL kalau kita mau mencoba menggunakan web browser. Nah, responsnya harusnya seperti ini. Nah, kita akan mengelis buku apa saja yang ada di dalam database seperti ini. Dan sini ada respon header. Nah, content length-nya, content type-nya seperti apa, tanggalnya, servernya, ya seperti itu. Nah, kita coba menggunakan curl ya. Nah, kita copy, terus kita buka terminal. Nah, kita coba paste. Nah, sama kan ya? Isinya sama. Seperti ini. ID. Ini salah satu cara jika menggunakan curl. Atau kita bisa menggunakan URL. Menggunakan URL, kita copy. Nah, kita copy. Kita buka tab baru. Langsung API. Nah, sama kan? Isinya sama. Nah, dictionary sama ya. Sama semua. Seperti itu. Itu untuk get ya. Kita get. Nah, kita sudah list buku tadi menggunakan get, kemudian sudah mencoba try out. Kita lanjut menggunakan curl, tadi sudah curl di terminal window ini. Sudah ya. Sama. Nah, sekarang kita akan mengelis buku menggunakan yang ada ISBN-nya. Caranya gimana? Nah, di sini ada parameter. Parameternya boolean. Nah, kita ganti jadi true. Karena defaultnya false. Karena false berarti tidak menggunakan ISBN. Makanya cuma ada ID, title, author. Nah, sekarang
Coba kalau kita menggunakan parameter include di ISBN, kita execute ya. Nah, berubah, ada kan? Ada bedanya. Nah, sekarang ada ISBN-nya. Nah, di crawl-nya juga beda. Yang tadi hanya sampai books. Nah, ini kan sampai books ya, books. Ini juga sampai books. Sekarang ada tambahan parameter include ISBN true. Nah, seperti itu. Kita coba di crawl lagi. Kita coba ya. Kita pas. Nah, sama kan? Sekarang ada ISBN-nya. Itu untuk get. Sekarang kita coba post. Nah, post ini nggak bisa. Kenapa? Karena ada gemboknya. Harus ada autorisasi. Kita harus mempunyai API key. Nah, gimana kita cari cara dapat API key-nya? Di sini ada ini kita mendapatkan token menggunakan post login basic API. Kita klik. Nah, di sini ada ya. Nanti responsnya harusnya authorization basic, kemudian description-nya nanti kita dikasih API key-nya dengan format base64. Kita try out, kita execute. Wah, kita diminta username sama password. Nah, di sini kita dikasih username-nya Cisco dan passwordnya Cisco 123. Seru, sign in. Nah, sudah, kita akan respon. Nah, ini kita dikasih token. Nah, ini kan token Cisco. Nah, bla bla bla. Nah, berarti kita copy ini Cisco sampai sini PVY. Kita copy. Terus kita ke atas. Nah, dilihat sini gemboknya terbuka ya. Nah, kita sekarang coba kita autorisasi, kita masukkan yang tadi kita copy, authorize. Nah, kita berubah menjadi authorized. Kita mempunyai autorisasi. Kita close. Nah, kita berubah langsung. Nah, tandanya kita mempunyai autorisasi. Kita coba untuk sekarang post. Kita akan menambahkan buku menggunakan metode post. Ya. Nah, payloadnya seperti apa? Ada di sini, ada ID, title, author. Seperti itu. Tadi ada ISBN, kok ini nggak ada ISBN-nya? Ya, itu optional. Tidak perlu berarti. Yang harus, yang required adalah ini, 3 ini. ID, title, author. Nah, kita try it out. Nah, kita lihat tadi ada berapa? Sampai ada 3, ID-nya 3. Berarti kita tambah ke ID 5 langsung aja ya. Biar kelihatan 5. Kemudian string. Title-nya apa? Title-nya, mari kita belajar eksplorasi REST API. Autornya siapa? Kita coba Danang Gumilang ya. Oke, setelah sudah kita execute. Wah, kita coba lihat. Nah, ini crawl-nya. Kalau misalnya kita mau mencoba untuk menambahkan lewat crawl, tapi karena ya nanti kita copy, nanti bisa ID bisa kita rubah, title-nya rubah, autornya rubah. Nah, ini sukses ya. Sukses. Kita coba lihat di sini. Kita refresh. Wah, muncul berarti sudah masuk. Kita coba lagi Pak ya. Kita mencoba lagi menggunakan coba crawl. Kita copy. Tapi harus kita rubah. Nah, di sini ID-nya kita rubah jadi 6. Title-nya apa? Title-nya kita rubah jadi REST API menggunakan Postman.
Autornya siapa? Daniel Marco. Nah, kita coba enter. Nah, udah ya, langsung. Kita coba lihat apakah masuk. Wah, ternyata sudah masuk. Berarti itu tadi kita menggunakan SQL Library API simulator ini, atau kita menggunakan curl. Sama-sama bisa. Nah, di sini jelaskan kalau misalnya sukses harusnya langsung ke posting, langsung muncul. Tapi kalau misalnya kita nanti mendapatkan kode 401 berarti kita mendapatkan error invalid API key, berarti kita tidak memasukkan, belum mempunyai autorisasi. Nah, sekarang kita selanjutnya ke step 10, yaitu ngelis buku menggunakan get. Kita coba ya, try it out. Kita coba execute tanpa ID. Oh, nggak bisa, harus ada ID-nya. Kita mau coba ID berapa? Kita coba, kita lihat di sini. Kita mau coba lihat ID buku yang baru, yang 5. Buku 5. Kita execute. Nah, ini ya. Nah, langsung muncul. Kita coba pakai yang URL. Muncul nggak? Oh, muncul. Oh, ada kan? Ya, seperti itu. Berarti itu kalau misalnya kita mau mendapatkan spesifik. Nah, itu sudah tadi. Oke. Nah, gimana kalau kemudian kita lanjutkan, kita minimize, kita lanjut ke delete. Nah, untuk delete ini juga harus mempunyai autorisasi. Nah, kita coba ya, try it out. Nah, di sini kita perlu uh, harus ada ID-nya. ID-nya berapa? Kita coba tadi yang kita coba yang lama deh, 0. Kita coba book ID 0. Execute. Responsnya sukses ya. Berarti harusnya sudah hilang. Kita coba lihat. Nah, benar nggak ada. Langsung 1. Berarti kita sudah berhasil menghapus. Nggak ada ya berarti ya. Oke. Sudah hilang. Nah, sekarang karena itu part 2 sudah selesai, kita sudah selesai menggunakan API simulator. Sekarang kita menggunakan Postman. Apa itu Postman? Ya sama. Postman. Nah, kita buka Postman-nya dulu. Postman. Nah, ini gambar orang terbang. Kita buka, kita tunggu. Nah, ini Postman with view. Nah, di sini ada kadang harusnya sih perlu sign in, tapi kita menggunakan yang biasa saja, yang free, tidak perlu sign in. Bisa di sini kita hapus dulu. Nah, nah, ini nanti muncul akan seperti ini. Kita tambah plus until request ya. Nah, di sini kita rubah
Nah, kita tetap get aja. Terus request. Nah, kita coba balik ke API library tadi. Kemudian under request URL mana tadi? Nah, ini yang get box ya. Kita normal saja. Nah ini request URL. Kita copy. Kita paste di sini. Nah, terus kita send coba. Nah, sama kan? Dia juga seperti itu, sama. Yang bedanya ini kita menggunakan Postman. Ini bisa kita rubah raw, pretty preview atau visualize, nggak ada visualize-nya, pretty biar lebih enak dilihat. Nah, berarti sukses. Ini bisa kita save ya. Nah, kita pakai save response, save to file, gitu, seperti itu bisa. Kemudian sekarang kita menggunakan untuk mendapatkan token menggunakan post login basic seperti tadi. Di sini kita plus lagi baru, kemudian get jadi post. Nah, kita balik ke school library API. Kita ke post login via basic. Nah, di sini kita copy. Kita paste. Nah, sudah. Kemudian di sini authorization kita ganti tipenya menjadi mana, basic out. Ini basic out. Kemudian untuk username-nya, nah ini Cisco 123. Kemudian kita send ya, send. Set. Nah, kita dapat token lagi. Nah, kita simpan, kita copy dulu. Nah, sekarang kita tambah lagi, plus lagi. Sekarang kita coba menambahkan buku ya. Tadi kan kalau menambahkan buku harus mempunyai autorisasi. Kita gini ganti menjadi post. Kemudian URL-nya tadi apa URL-nya? Books ya, V1 books. Kemudian atau bisa kita tadi dapat dari sini juga get get mana tadi, post ini ya, post books. Nah ini kan sama, dan kita ke postman lagi. Nah di sini ada kita karena perlu autorisasi, coba kita send, bisa nggak? Nggak bisa ya, input payload validation failed. Nah di sini kita perlu autorisasi, base no out. Kita ke API XAPI, tipenya key-nya kita tulis XAPI, kemudian value-nya kita paste yang tadi kita copy dari sini. Kemudian sudah. Oke. Dan di sini ada body. Nah, di body ini di sini ada format ya. Nah, di sini kita akan menggunakan raw. Dan teksnya kita ganti menjadi JSON. Nah, kita copy aja. Ini kita nambahin, kita rubah lagi ID-nya jadi 8 ya. Nah, tadi Neri Gazani, ISBN-nya ini. Nah, sekarang kita coba post send. Nah,
berhasil ya. Nah ini 200, oke, berarti sukses. Kita coba lihat nambah nggak. Oh nambah IUD 8. Nah kita nambah ya. Kita sudah ini verify, kita tadi sudah memverify. Nah di sini ada, kita menggunakan parameter. Nah ini nanti ada, mana ada, parameternya banyak ya. Jadi ada include ISBN, sort by, author, ada page. Nah kita true. Nah, kemudian sort by-nya dari author. Execute. Nah, akan seperti ini nanti. Nah, itu. ID-nya di satu menjadi ID di paling belakang karena sort by author. Ini kan Cisco. C duluan, D, kemudian D, baru R. Nah, kalau ID 1S ini maka belakang. Nah, di sini. Nah, berubah. Di sini nanti kita copy. Nah, nggak usah. Kita langsung ke Postman. Nah, di sini ada params. Key-nya kita include. Kalau di include ISBN, kita value-nya true. Nah, kemudian yang kedua, kita sort by, value-nya outdoor, sama kayak tadi. Nah, kita sama kan? Kayak ini, kita lihat, kita bandingin. Nah, sama. ISBN, true, sort by-nya sama. Coba sekarang kita send. Muncul nggak? Sama nggak? Nah, sama kan? 38 terus baru 1. Nah, sekarang kita masuk ke, nah itu tadi Postman, sudah selesai di Postman. Kita close saja. Sekarang kita ke part 4. Menggunakan Python untuk menambahkan 100 buku ke dalam database API simulator. Nah, kita di sini kita diminta untuk membuka VS Code. Kita buka ya, VS Code. Oh, VS Code nggak ada. VS Visual Studio, nah ini. Oh, ternyata di sini juga ada kayaknya. Nah ini Visual Studio. Tak ada. Nah, kosong. Oke, kita cancel. Salah. Sini kita open folder ya. Open folder. Kita masuk ke school library. Devas, labs Devas. School library. Devas SRC. Nah, sini kita open. Nah, ini PDF-nya. Nah, ini. Set. Oke. Nah, sini pertama yaitu kita ada environment-nya Python 3. Nah, kemudian di sini mengimport library request, kemudian JSON sama Faker. Ini untuk apa namanya, modul untuk mengenerate nama palsu atau ISBN palsu, ya random lah, secara random gitu. Hanya untuk
seperti untuk mengenerate, untuk mengisi database secara random untuk ngetes seperti itu. Nah, request ini kita perlukan karena ya kita kan nanti akan menggunakan get, post, delete, ya, HTTP method yang lain. Nah, seperti itu. Kemudian JSON, ya karena memang kita yang menggunakan basis yang menggunakan JSON. Faker itu, nah ini Faker itu adalah sebuah library yang menggenerate fake data. Kita coba buka ke terminal, kemudian uh, Python 3 ya, Python 3. Nah, masuk ke Python 3, kemudian kita salah, from Faker import Faker fake sama dengan Faker fake titik. Nah, ini tab. Nah, dua kali. Nah, ini banyak kan, ada fake ISBN, fake language, fake last name, latitude, license plate, local, word year, fake zip. Nah, banyak. Kita di sini kita coba. Nah, yang kita gunakan itu adalah fake catch phrase ini. Dan tadi ada fake ISBN 13, kemudian fake name karena untuk author. Nah, ini ada fake name. Kita coba praktis ya. Kita coba print nama saya adalah ini untuk apa? Sebagai tanda bahwa ini nantinya menggunakan inputan kita. Salah. Titik format fake name. Tutup. Oh, salah ya. Oh, kebanyakan. Oh, salah. Ini karena yang ini kutip 2, ini harusnya kita juga ini kutip 1, salah. Nah, nama saya adalah Dr. Mary. Coba lagi. Ryan Garcia, John Edward, nah, Joseph Robert, nah, terus, nah, banyak kan. Dan kita coba. Bisa banyak. Atau coba print. Saya menulis buku format fake. Apa tadi? Catchphrase. Nah, extruding. Nah, banyak kan bisa. Oke. Nah, di sini ada beberapa function ya. Function. Nah, sekarang kita coba pakai for. Nah, susah, nggak bisa di copy. For i in range 10, karena kita mau generate 10, enter, print, tab, print, fake name, enter lagi. Nah, muncul banyak 10, ada 10 ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Nah, kita quit. Oke, sini ada. Kemudian kita akan review function variable.
Di sini ada get out token, ada add book. Oh, ini dulu. Nah, di sini ada API hostnya. Hostnya tadi apa? Library demo lokal kan ya. Loginnya apa? Passwordnya. Seperti itu. Nah, di sini ada function get out token. Nah, di sini credentialnya apa? Loginnya. Ini karena login, password. Nah, dan request, dia akan merequest post langsung masuk ke tempat tadi yang apa? Post login via basic ya. API hostnya apa? Hostnya tadi ini host, kemudian lanjut. Autorisasinya apa? Outcreds yang tadi ini login password. Nah, terus di sini jika status code-nya 200 yaitu 200 itu sukses, maka dia akan mereturn token. Jika selain 200 berarti gagal, mungkin error, maka akan menggunakan exception. Status code-nya apa? Status code berapa? Mungkin 400, 401, 500 ya. Dan teksnya errornya itu apa? Nah, di sini kemudian ada add book, function add book. Dia mendapat apa? Menerima parameter book dan API key. Sini request, nanti dia akan merequest post ke API host URL-nya ini, kemudian menggunakan header content type-nya JSON, API key-nya, API key yang kita dapat dari sini ya, didapatkan API key dari yang function out token, dan datanya JSON dump book. Nah, jika status code response code-nya 200 atau sukses berarti nanti akan memunculkan tulisan buku berhasil ditambahkan. Jika selain 200 berarti gagal atau nanti akan memunculkan kode errornya berapa dan kenapa gitu. Nah, di sini kemudian menggunakan karena ini function itu harus dipanggil. Nah, kita menggunakan variabel API key, namanya API key untuk mendapatkan return dari get out token yang nantinya isinya itu adalah API key. Nah, kemudian di sini kita menggunakan faker modul faker yang tadi ya, generate random fake name atau lain-lain. Sini fake faker, kemudian for i yang tadi kita coba pakai ini. Selama i di range 4 sampai 105, ini kan ID tadi ya. Ini untuk ID. Maka fake title dari fake catchphrase, fake author, fake name, fake ISBN 30. Nah, booknya nanti dimasukkan ke dalam book, ke dalam variable book, ID-nya i, range-nya kan 4. Berarti range 4 tadi karena kita dari 8 berarti ini 9. Berarti ini 110. Nah, kita masukkan 100 IDE, ID 9, selesai ID 9. Fake title-nya apa nanti, kemudian autornya siapa, dan fake ISBN. Nah, setelah itu dia akan memanggil addbook, function addbook di sini. Jadi dia akan menerima variabel book yang dari sini tadi, yang ada fake title, fake author, ISBN, kemudian dapatkan, kemudian dimasukkan dengan API key. Seperti itu. Nah, di sini kita runningnya. Kita run ya. Oke, sudah edit. Kita coba lihat, kita masuk lagi Chromium. Browser kita lihat di sini. Sudah masuk belum? Wah, ternyata sudah masuk. Ada sampai berapa? Masih loading. Wah, sampai 110.9 ya, pas ya berarti. Oke, berarti sudah pas. Nah, itulah. Kalau mau nambah 100 lagi gimana? Ya, ini diganti lagi. 111. 10 ya, 110. Sampai 111. Kita run lagi.
Oh, 111. 111. 200. Berarti ini 111. 112. Satu doang tambah. Nah, ini 100. Nah, edit lagi kan. Oke, kita lihat lagi. Loading. Wah, tuh sampai 100. Tambah lagi. Nambah terus. Loading agak berat ya karena banyak kan. Sampai 200. Ya, seperti itu. Nah, ya, itulah. Sudah selesai. Itulah lab kali ini untuk mengeksplor REST API dengan API Simulator dan Postman, dan juga menambahkan 100 buku menggunakan Python, menggunakan modul Faker ya. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih sudah mengikuti sejauh ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.